Selamat siang anak-anak sekalian. Saya guru ekonomi kalian. Bisa kalian panggil dengan Bu Hana. Jadi, hari ini saya akan mengajari kalian unit 1 dari modul 11, yaitu mengenal pentingnya akuntansi. Oke. Mungkin beberapa dari kalian ini ada yang sudah tahu ya akuntansi itu apa, ada mungkin yang belum tahu. Jadi ayo kita belajar sama-sama dengan dimulai dari pengertian akuntansi. Jadi pengertian akuntansi ini ada banyak definisinya dari American Accounting Association, terus dari American Institute of Certified Public Accounting, lalu Accounting Principle Board Statement number 4. Jadi dari 3 definisi ini kemudian kita bisa menyimpulkan transaksi keuangan perusahaan itu diolah melalui akuntansi. Nah, kan akuntansi. Dia di sini ada transaksi. Kemudian transaksi itu diolah. Diolahnya dengan cara apa? Di sini ada identifikasi, pengukuran, dan pelaporan. Identifikasi, pengukuran, pelaporan. Nah, jadi akuntansi ini mengolah transaksi yang terjadi di perusahaan, kemudian pengolahan ini dilakukan dengan dimulai oleh identifikasi, kemudian diukur, lalu kemudian dilaporkan. Jadi misalnya ada pembelian nih, identifikasi nih, transaksi ini adalah transaksi apa gitu kan? Oh, transaksi pembelian. Kemudian diukur gitu kan? Pengukurannya ini dari besar uangnya kah gitu kan? Atau dari besar utangnya kah? Atau dari besar piutangnya kah gitu kan? Lalu kemudian dilaporkan. Ini kira-kira alur sederhananya dalam akuntansi dan berikut pengertiannya. Kalau manfaatnya sendiri apa saja? Nah, akuntansi ini punya banyak manfaat. Yang pertama itu memberikan informasi keuangan. Ini informasi keuangan itu penting untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi keuangan juga penting sebagai pengendalian, koordinasi berbagai pihak, dan perencanaan. Jadi, misalnya nih kita mau investasi saham kan? Nah, kita butuh nih informasi keuangan dari perusahaan tersebut. Kita mau tahu apakah dia perusahaannya untung atau rugi gitu kan? Kalau misalnya ternyata dia merugi, ngapain kita investasi gitu keputusannya kan? Nah, kalau dia untung, ya boleh nih kita investasi dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah informasi keuangan, sebagai alat pengendali keuangan. Jadi, dengan adanya akuntansi, kan kita mencatat kayak pengeluaran, terus abis itu pemasukan. Kita bisa mengendalikannya nih. Jadi kita tahu, oh kita rugi nih gara-gara kebanyakan bayar iklan. Sedangkan dari iklan tersebut tuh kita nggak dapat banyak duit pelanggan gitu kan, kita nggak dapat banyak pelanggan dari iklan yang kita bayar. Maka dari itu sebenarnya kita kurangin nih biaya iklan. Jadi kita bisa putarkan uangnya ke hal lain. Nah itu karena kita nyatat, jadi kita tahu. Nah kalau misalnya kita nggak catat, kita bakal bingung nih, kok aku tuh usaha nggak untung-untung ya gitu kan.
apa sih yang membuat aku nggak untung gitu kan. Kadang kita susah kan mau evaluasi sendiri ya kan. Makanya penting pencatatan keuangan yaitu akuntansi. Kemudian sebagai bahan evaluasi. Nah, evaluasi itu tadi tuh yang tadi Ibu contohkan tuh. Kayak dari laporan keuangan yang ada atau dari pencatatan yang ada nih ternyata kita ruginya karena ini, ruginya karena itu. Atau kayak, oh ternyata barang ini laku loh gitu kan. Nah, boleh nih produksi barang ini lebih banyak atau boleh nih kita ngestok barang ini lebih banyak gitu. Nanti dari evaluasi kita bisa membuat keputusan. Dan terakhir, manfaatnya itu memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Jadi informasi eksternal. Pihak eksternal itu siapa ya? Nih contohnya tuh seperti investor, kreditor, dan terakhir adalah masyarakat. Jadi investor ini perlu tahu gitu kan gambaran keuangan perusahaan. Ya, dari situlah dia bisa memutuskan mau tetap investasi atau enggak. Lalu untuk kreditor adalah yang menjamin duit ke perusahaan. Kan kalau kita mau minjamin duit ke orang, kita kan mau tahu kan orang tersebut tuh sanggup bayar atau enggak. Nah, kalau orangnya enggak sanggup bayar ya ngapain dipinjamin. Nah, makanya kreditor itu mau lihat perusahaan itu dari laporan keuangan kan bisa kelihatan nih. Apakah dia punya aset yang besar, apakah dia untung, apakah dia kemungkinan bisa berlangsung cukup lama, kan? Nah, jadi kreditor bisa menilai, bisa nggak dikasih pinjaman nih perusahaan nih. Nah, itu. Untuk masyarakat, apa sih pentingnya? Mungkin kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan, yang kayaknya nggak butuh nih, aku nggak main investasi, nggak minjemin duit gitu kan. Ngapain aku tahu laporan keuangan perusahaan gitu kan. Ini banyak manfaatnya. Jadi, kita bisa misalnya orang yang go green. Dari laporan keuangan perusahaan, itu biasanya ada namanya pengungkapan. Dalam pengungkapan itu tuh bisa dijelaskan bagaimana cara dia tuh menjaga sustainabilitas sekitar lingkungan dia beroperasi. Jadi misalnya di perusahaan tambang, dia tuh ada nggak timbal baliknya dengan lingkungan gitu kan. Jadi kadang kalau ternyata dia nggak ada timbal baliknya dengan lingkungan, ada loh yang membuat nilai perusahaan dia tuh jadi turun. Orang tuh nggak support, artinya kamu nggak go green gitu kan. Nah, contohnya lagi penggunaan bahan-bahan baku gitu kan. Contohnya ada misalnya The Body Shop nih. Body Shop kan sebagian besar bahannya itu natural ya. Nah, bukan bahan buatan kimia gitu. Kalau bahan natural itu kan berarti dianggapnya lebih go green dan bahkan dia bisa mengelola wadah-wadah bekas dia itu untuk menjadi wadah lagi gitu kan, ataupun bisa dia recycle lagi, bisa jadi dijual lagi gitu kan. Nah, itu yang biasanya masyarakat ingin tahu kan, ataupun informasi-informasi kontribusi perusahaan terhadap masyarakat seperti beasiswa, lalu seperti bakti sosial perusahaan terhadap masyarakat. Nah, jadi kan masyarakat perlu nih tahu, oh ternyata setiap tahun nih Jarum nih ada ngasih beasiswa gitu kan. Nah, taunya dari mana kok bisa tahu gitu kan, setiap tahun pasti ngasih? Dari laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya ada ditulis. Nah, terus selain beasiswa apalagi? Misalnya ada kebaktian sosial nih, kayak ada bagi-bagi sembako gitu kan waktu COVID dari perusahaan X gitu kan. Nah, taunya dari mana? Laporan keuangan lagi. Jadi, itu pentingnya kita tahu laporan keuangan ataupun akuntansi gitu di sini. Sekarang siapa sih pemakai informasi akuntansi? Nah, pemakainya ini dibagi loh jadi dua. Ada internal sama eksternal.
Kalau internal itu ya kita-kita nih yang di dalam perusahaan tersebut. Lalu eksternal ini banyak. Eksternal itu ada 5. 2, 3, 4, 5. Investor. Investor itu luar ya, pemilik luar. Terus calon investor. Nah, ini belum sempat invest nih. Nah, tapi udah jadi pihak eksternal. Jadi dia pengen tahu nih, apakah layak aku nih investasi di sini, bakal ada keuntungan gak nih, kan itu si calon investor tuh. Lalu kreditur atau kreditor tadi ibu tulisnya ya, atau calonnya gitu kan. Nah, terus pemerintah. Wow, kok pemerintah tak perlu tahu laporan kita, pencatatan kita? Untuk apa coba? Pajak. Jadi kan kita harus bayar pajak ke pemerintah. Jadi pemerintah itu tahu berapa besar pajak yang harus kita bayarkan lewat akuntansi, pencatatan keuangan kita. Jadi pemerintah tahu nih, berdasarkan pencatatan keuangan kita, laporan kita tuh punya laba sekian gitu kan. Berarti kita harus dipajak berapa gitu kan. Terus karyawan. Wow, kok karyawan nggak masuk pihak internal ya Bu? Kenapa karyawan masuk eksternal kan? Nah, pihak internal di sini nih lebih ke yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan secara langsung, seperti pimpinan perusahaan dan kepala bagian. Jadi itu karyawannya nggak masuk, karyawannya itu eksternal. Lalu ada nih karakteristik kualitas informasi yang harus terdapat dalam laporan akuntansi. Jadi informasi itu dianggap berkualitas dan terpercaya jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, syarat informasi akuntansi. Yang pertama itu relevan. Kedua, dapat dipahami. Ketiga, reliabilitas. Artinya dapat diandalkan. Jadi kalau relevan itu dia berkaitan gitu. Kalau dapat dipahami ya mudah dipahami oleh pemakainya. Kemudian reliabilitas itu adalah keandalan, artinya bisa diandalkan informasi tersebut. Seperti kayak bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan tidak jujur gitu kan. Terus apa aja prinsip dasar dan konsep akuntansi? Prinsip dasar. Pertama, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis itu disebut dengan harga perolehan. Nah, ini maksudnya jumlah yang kita catat itu sesuai dengan yang diperoleh. Misalnya nih, kamu tuh beli mobil, gitu kan? Terus kamu beli mobil, harganya ini 100 juta. Ini harga perolehan namanya. Dengan harga perolehan 100 juta ini, itulah yang kamu catat sebagai biaya historis. Kemudian, selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan ini adalah dasar pengukuran pendapatan
jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Nih kamu nih misalnya ngejual apa nih? Ngejual pensil gitu kan. Nah, ngejual pensilnya sekitar 5.000 lah gitu kan. Jadi 5.000 ini merupakan pengakuan pendapatan yang kamu tulis. Karena kamu nerimanya 5.000. Terus abis itu prinsip mempertemukan. Jadi akuntansi ini ada prinsip mempertemukan, yaitu mempertemukan biaya dengan pendapatan. Nah, ini yang mesti ketemu nih. Jadi maksudnya tuh untuk memperoleh pendapatan itu pasti ada biaya. Nah, kemudian prinsip konsistensi. Artinya kita tidak berubah-ubah. Jadi laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, masa kita mau bandingin nih laporan kita dengan tahun lalu, cara bikinnya beda nih, jadi nggak bisa nih dibandingin dengan yang tahun ini. Itu artinya nggak konsisten. Oleh karena itu harus konsisten. Terakhir, prinsip pengakuan penuh. Nah, di prinsip pengakuan penuh itu prinsip mengatur pengajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Jadi harus lengkap dan penuh. Maksudnya ini nggak ada yang disembunyiin, nggak ada yang dibuang, nggak ada yang dikurangin. Jadi memang harus penyajian informasi itu lengkap. Nah, terus konsepnya nih, konsep dasar. Pertama tuh, entitas usaha. Entitas usaha itu maksudnya unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha ataupun satuan usaha. Jadi maksudnya kayak misalnya tempat fotokopi itu fotokopi Upin dan Ipin. Nah, itu udah entitas usaha tuh. Lalu konsep biaya. Konsep biaya itu melibatkan dua konsep akuntansi penting lainnya, yaitu objektivitas dan unit pengukuran. Objektivitas, unit pengukuran. Jadi kita harus objektif di sini ya. Sesuai lah dengan bendanya, jangan kayak dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Dan unit pengukurannya itu pun juga dengan unit pengukuran yang benar. Konsep objektivitas. Maaf, bukan di sini. Di sini. Nah, objektivitas ini sama tadi yang harus objektif, lalu sama konsep unit pengukuran tadi udah sama. Jadi sebenarnya nggak perlu sih. Sebenarnya hanya entitas usaha dan biaya, jadi maaf tadi. Lalu bidang akuntansi ini bukan cuma satu, banyak loh. Jadi ada akuntansi keuangan, manajemen, biaya, auditing, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, pemerintahan, lalu ada sistem akuntansi, lalu akuntansi pendidikan, oke? Jadi bidang-bidang itu tuh punya tujuannya masing-masing gitu kan. Misalnya kayak yang pendidikan ya berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Lalu auditing tuh apa? Pemeriksaan laporan keuangan. Jadi auditing ini
Kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, kalau kalian mau baca, bisa baca di modul pada halaman 8. Terus, macam-macam profesi akuntan nih. Wow, siapa nih yang mau jadi akuntan? Emang kalau jadi akuntan itu cuma bilangnya, saya akuntan gitu kan? Oh tidak, ada banyak nih akarnya. Ada 4 di sini, akuntan publik, lalu akuntan internal, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Akuntan publik itu dia tuh independen. Kayak misalnya tuh kalau kalian tahu ada yang namanya jasa konsultan pajak. Nah, ada jasa konsultan akuntansi. Si konsultan ini itulah akuntan publik. Jadi, dia nih bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit, memberi jasa perpajakan, dan memberikan jasa konsultasi manajemen. Lalu internal. Internal itu yang swasta. Yang kerja di swasta nih, di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi yang tugasnya kayak nyusun anggaran, audit eksternal, kan? Menghadapi audit eksternal sih lebih tepatnya, karena dia audit pun pasti audit internal. Lalu menangani masalah perpajakan, serta melakukan audit internal perusahaan. Lalu yang ketiga, akuntan pemerintah. Otomatis ya PNS lah gitu kan. Nah, akuntan pemerintah itu biasanya seperti di BPKP dan BPK. BPKP itu kan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedang BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Terus akuntan pendidik, itu seperti guru dan dosen. Ya, tugasnya itu mengajari akuntansi kepada masyarakat. Selanjutnya, etika profesi akuntan nih, kode etik. Apa aja sih yang harus dimiliki nih? Pertama, tanggung jawab. Oke, jadi seorang akuntan itu adalah seorang profesional. Oleh karena itu dia harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya. Kedua, kepentingan publik. Nah, kepentingan publik. Jadi kalau kita menjadi akuntan, kita harus mengutamakan kepentingan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme kita sebagai akuntan. 3. Integritas. Integritas itu tuh di dalam usaha untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, jadi integritas ini lebih ditekankan kepada kepercayaan publik terhadap akuntan. Keempat, nih berkali-kali nih muncul nih, objektivitas. Kita tidak boleh subjektif. Jadi, kita kan menyajikan info itu untuk masyarakat alias untuk publik. Oleh karena itu kita nggak boleh nih berdasarkan kebutuhan kita sendiri gitu kan, kayak aku maunya nyajiin laporan keuangan nih nampaknya untung terus nih, jadi kalau rugi aku sembunyiin gitu kan. Nggak boleh. Publik wajib tahu kapan kita untung, kapan kita rugi. Lalu kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Ya, kita harus berkompeten dan kita harus berhati-hati. Hati-hati dalam mencatat, hati-hati dalam mengklasifikasikan akun, dan macam-macam. 6. Kerahasiaan. Kok tadi katanya everything is for public gitu kan, kayak semuanya itu untuk masyarakat, untuk publik gitu kan, kok ada rahasia-rahasiaan? Nah, rahasia ini kita berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
melakukan jasa profesional akuntan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang sebaiknya dirahasiakan gitu kan. Ya untuk jaga image perusahaan, kecuali hal itu memang mengangkut hajat banyak orang gitu kan, kayak kalau informasi ini nggak dipecahkan nih, eee, semua orang bakal menderita nih gitu kan. Nah, tuh, tapi ada hal-hal tertentu yang memang sebaiknya dijaga sebagai rahasia. 7. Standar teknis. Standar teknis ini melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Oke, jadi sebagai akuntan itu ada standarnya ya, kayak menjadi akuntan yang baik, kayak kode etik profesi akuntan itu ada. Nah, jadi Ibu rasa cukup untuk bab 1 hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Jika ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan kepada Ibu. Bisa WA langsung dan bisa juga tanyakannya di Google Classroom di bawah video berikut ini. Terima kasih dan selamat siang.